Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rahimakumullah. Pada hari ini kita akan membahas tentang seorang pemuda miskin, pengembala kambing, yang mana beliau tinggal di padang tandus di negeri Yaman. Suatu hari, ketika Umar bin Khattab akan berkunjung ke Makkah melaksanakan ibadah haji, kemudian Nabi SAW berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kalau kalian nanti ketemu sama Uwais Al-Qarni dari suku Qaran di Yaman, mintalah kepadanya agar dia beristighfar untuk Allah kepada kalian. Baik ya Rasul, ini Umar bin Khattab dan Ali sembari sedikit bingung. Sepanjang jalan itu Umar dan Ali mikir, Rasulullah memerintahkan kami untuk menemui seorang pemuda yang namanya adalah Uwais Al-Qarni. Cirinya pemuda tersebut ada bekas penyakit kulit di pundaknya sebesar dirham. Ini maksudnya apa? Bukankah Rasul orang yang doanya tidak pernah meleset? Orang yang doanya yang pasti dikabulkan adalah baginda Rasul SAW. Kenapa beliau sendiri menyuruh kami mencari pemuda bernama Uwais Al-Qarni dan minta doa darinya? Apa ndak kebalik nih? Orang datang berbondong-bondong menemui baginda Rasul SAW meminta doa. Dari segala penjuru negeri datang ke Makkah mencari baginda Rasul, karena doa Nabi tidak mungkin meleset. Seorang kekasih Allah. Sehingga Umar ini bingung. Akhirnya sami'na wa ata'na. Sampai Umar bin Khattab ini terus mencari tahu. Setiap tahun itu bertanya kepada jamaah haji dari Yaman, apakah ada dari kalian yang bernama Uwais Al-Qarni? Terus dicari sama Umar. Tanya ke sana dan kemari, setiap orang ditanya, ada yang kenal nggak sama Uwais Al-Qarni? Sampai kemudian ada orang yang menunjukkan, wahai Umar, kalau engkau ingin tahu orang yang bernama Uwais Al-Qarni, tuh orangnya yang sedang menggendong ibunya. Umar kaget, terperanjat luar biasa. Ada seorang pemuda yang tampaknya itu orang biasa, pakainya kuman. Cuma yang Umar kagumi adalah pemuda ini sedang tawaf mengelilingi Ka'bah dengan menggendong ibunya. Umar bin Khattab bergumam, oh ini barangkali sebabnya kenapa baginda Rasul SAW menyuruh saya menemui Uwais Al-Qarni minta doa kepadanya. Oh barangkali ini sebabnya dia sedang menggendong ibunya keliling Ka'bah untuk melaksanakan tawaf. Diperhatikan 1 putaran sampai 7 putaran selesai, Umar bin Khattab menghampiri Uwais Al-Qarni. Diajak Uwais Al-Qarni ini berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab. Yang dari perbincangan itu, Umar bin Khattab kaget luar biasa. Kagetnya kenapa? Ternyata Uwais Al-Qarni ini pemuda yang luar biasa hebatnya. Dia Uwais memiliki seorang ibu yang sudah tua renta, dan juga ibunya ini lumpuh. Tapi Uwais Al-Qarni ini selalu memberikan makanan. Semua kebutuhan ibunya yang lumpuh ini dipenuhi oleh Uwais Al-Qarni. Makan disuapin, minumnya diambilkan, dimandikan, dipelihara betul olehnya, dibersihkan tubuhnya, diganti pakaiannya sampai kata ibunya, wahai Uwais, semua kebutuhan ibu sudah kau penuhi nak. Semua yang ibu minta sudah kau berikan. Kau memberikan apa yang ibu minta. Semua sudah terpenuhi. Cuma satu nak yang belum terpenuhi. Kata Uwais Al-Qarni, apa itu bu? Katakan ibu mau apa? Akan Uwais penuhi. Kata ibunya, begini anakku. Ibu ingin sebelum ibu meninggal dunia, sebelum ibu menghembuskan nafas terakhir, ibu pengen naik haji ke Makkah. Mendengar ini, Uwais Al-Qarni lemas, bingung, bimbang luar biasa. Disangka mau minta makanan atau apa. Ternyata ibunya ingin pergi ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Bingungnya kenapa? Karena Uwais ini tinggal di Yaman. Jarak Yaman ke Makkah itu bukan jarak yang dekat. Pakai pesawat saja, kira-kira sekarang itu sekitar 3 jam. Uwais Al-Qarni tidak memiliki kendaraan. Udah misalkan, keledai juga, unta, dia tidak punya apa-apa. Tapi Uwais pikir, tiap yang ibu minta harus aku penuhi sebagai baktiku kepada ibuku. Akhirnya kata Uwais Al-Qarni, baik bu, kalau memang itu yang diinginkan ibu, aku akan penuhi. Tetapi bingung Uwais, bagaimana caranya agar aku bisa membawa ibuku ke Mekah? Kalau mau nyewa kendaraan harus ada uangnya. Uang dari mana? Sedangkan Uwais ini hidup dalam keadaan miskin. Tetapi lihat, Uwais Al-Qarni tidak putus asa. Pokoknya ibu harus aku bawa dari Yaman ke Mekah untuk beribadah haji, apapun caranya. Akhirnya ikhwatul iman, Uwais ini punya ide. Kalau begitu, aku akan menggendong saja ibuku, karena hanya itu saja satu-satunya cara. Nah, kira-kira 8 bulan lamanya ketika masih jauh jaraknya dari bulan haji ini. Masih lama, kisaran 8 bulan. Uwais Al-Qarni, dia memiliki anak lembu.
lembu yang masih kecil. Kemudian dibikinlah kandang di sebuah bukit. Setiap hari setelah dia memberikan sarapan kepada ibunya, melayani kebutuhan ibunya, Uwais Al-Qarni ini datang ke bukit pagi-pagi. Setiap pagi. Ngapain Uwais? Dia menggendong anak lembu itu. Digendong ke punggungnya, naik ke bukit, turun lagi ke bukit, naik lagi, turun lagi ke bukit. Terus dengan menggendong anak lembu itu. Awalnya Uwais kesulitan, keberatan. Maksudnya Uwais ini latihan supaya nanti ketika ingin melaksanakan haji, Uwais pergi ke Yaman menggendong ibunya sudah terbiasa. Naik bukit, turun lagi dari bukit, gitu terus setiap hari, setiap pagi. Selama 8 bulan lamanya, setiap hari Uwais Al-Qarni itu latihan. Sampai orang-orang melihat itu bingung, Uwais itu lagi ngapain? Bahkan sebagian orang mengatakan, Uwais ini udah gila. Setiap hari dia datang ke bukit, menggendong anak lembu, naik turun bukit berkali-kali, lari jalan dengan menggendong anak lembu. Ngapain dia ini? Ternyata ketika waktu itu telah tiba, di bulan Syawal, dia perkirakan bahwa saya ke Mekah kurang lebih 1 bulan jalan kaki. Maka dari bulan Syawal ini, Uwais Al-Qarni sudah siap-siap. Suatu pagi, Uwais ngajak ibunya, "Ayo Bu, kita pergi ke Makkah melaksanakan ibadah haji." Ibunya senang. "Naik apa wahai anakku?" "Kita jalan kaki Bu." "Tapi nak, ibu kan tidak bisa jalan." Uwais katakan, "Ibu tenang saja. Ibu akan saya gendong ke Makkah." Allahu Akbar. Karena memang waktunya lama, dari masa latihan sampai datangnya hari H pergi ke Makkah. 8 bulan latihan mengangkat anak lembu, naik turun bukit sampai anak lembu itu besar. Jadi badan Uwais Al-Qarni sudah terbiasa dan kuat. Badannya kekar, ototnya itu muncul, kuat luar biasa. Akhirnya, "Bu, ibu akan saya gendong." "Apa kamu kuat nak?" "Kuat Bu." Itu ibunya dinaikkan ke punggung. Uwais Al-Qarni menggendong ibunya, ya ringan, enteng saja itu. Kenapa? Karena dia sudah latihan 8 bulan lamanya menggendong anak lembu. Sampai dikatakan lembu itu udah seberat 100 kg 8 bulan. Sehingga ototnya kencang, kuat. Menggendong ibunya terasa ringan. Digendong, bayangkan teman-teman, dari Yaman menuju Mekah. Jarak tempuh yang sangat jauh, menembus gurun pasir yang panas dan tandus. Terik matahari pun diterjang oleh Uwais. Keringat bercucuran tidak dia pedulikan. Kakinya melepuh karena menginjak pasir yang panas. Dia gendong ibunya itu. Subhanallah. Jadi ketika tengah hari dia menemukan pohon kurma, Uwais pun berteduh dengan ibunya. Setelah itu jalan lagi puluhan kilometer, digendong lagi ibunya. Nemu pohon lagi berteduh sebentar, sekedar melepaskan lelah. Terus berjalan lagi. Sampailah kemudian 1 bulan, hampir 2 bulan, wallahu alam. Akhirnya dari Yaman tibalah Uwais dan ibunya di Mekah. Sampai di Mekah pun, ibunya pun tetap digendong oleh Uwais. Dia melakukan tawaf, sa'i, wukuf, semua pelaksanaan ibadah haji. Umar mendengar cerita dari Uwais, menangis beliau. Inilah yang menyebabkan Uwais Al-Qarni memiliki posisi istimewa di mata baginda Nabi SAW. Karena memang pada waktu itu, memang tidak ada pemuda senekat Uwais Al-Qarni. Menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Ini adalah fenomena yang langka. Apalagi di zaman kita sekarang, ini tidak ada. Mana ada seorang anak menggendong ibunya, jangankan ke luar negeri. Ke puskesmas saja, kita ini manggil becak. Nyuruh orang kadang-kadang, tidak bisa kita menggendong sampai di tempat yang dituju. Jadi pemandangan yang sangat langka. Uwais Al-Qarni, pemuda yang sangat dikagumi oleh para malaikat. Walaupun dia kalau dilihat secara ibadah dibandingkan dengan Umar bin Khattab dan Ali radhiyallahu an, lebih banyak ibadahnya Umar bin Khattab dan Ali radhiyallahu an. Tetapi Uwais Al-Qarni, karomahnya ini muncul ketika dia sudah berbakti kepada orang tuanya. Sampai baginda Rasul pun meminta Umar bin Khattab datang menemui Uwais Al-Qarni minta doa darinya. Ini kan yang membuat Umar bin Khattab agak bingung di awal. Sedangkan orang yang doanya paling mustajab, ya baginda Rasul. Tidak ada orang yang paling doanya mustajab kecuali baginda Rasul. Tapi baginda Rasul SAW mengajarkan kepada Umar bin Khattab bahwa ibadah yang kita laksanakan belum mencapai kepada titik puncaknya. Apa itu? Sebelum kita berbakti kepada orang tua. Itulah yang ditunjukkan oleh Uwais Al-Qarni yang bisa menjadi iktibar bagi kita. Ibadah Umar bin Khattab memang luar biasa. Sholat malamnya, puasanya, jihadnya, sedekahnya, perjuangannya membela baginda Rasul luar biasa. Tetapi semua itu belum sempurna tatkala belum berbakti kepada orang tua. Jadi ketika mendengar cerita dari Uwais Al-Qarni ini, Umar melongo. Selama ini ibadah saya anggap sudah bagus, sudah layak, sudah mantap. Ternyata ada yang lebih hebat, yakni Uwais Al-Qarni.
dengan dia menggendong ibunya sehingga ibunya berdoa, "Ya Allah, jadikan anakku Uwais Al-Qarni sebagai penduduk surga." Allah, karena dia sudah menggendongku dari Yaman ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan bukan hanya itu, tapi dia berbakti kepada ibunya luar biasa. Inilah yang harus kita ikuti sebagai seorang anak. Ikhwatal iman, akhirnya singkat cerita, Umar pun meminta dimohonkan istighfar untuknya kepada Allah. Uwais mengatakan, "Engkau lebih layak memintakan istighfar untukku. Aku hanyalah manusia biasa," kata Uwais. Kata Umar, "Tidak wahai Uwais, Rasul merekomendasikan dirimu. Berdoalah kepada Allah untukku." "Baiklah," kata Uwais. Uwais pun berdoa kepada Allah, yang mana ketika dia berdoa, langit Allah bergetar. Kemudian setelah memohonkan ampun untuk Umar bin Khattab, Umar keliling nih mencari Ali bin Abi Thalib. "Mana Ali? Mana Ali?" Setelah Umar bertemu Ali, Umar mengatakan, "Wahai Ali, aku sudah menemukan Uwais. Segeralah engkau menjalankan wasiat Nabi SAW kepadanya." Akhirnya Ali pun meminta agar Uwais ini memohonkan ampun dirinya kepada Allah. Setelah itu tersebarlah bahwasannya Uwais Al-Qarni ini doanya dahsyat, didengar penjuru langit. Orang-orang pun berbondong-bondong mencari Uwais untuk memohon ampunkan diri mereka kepada Allah. Tapi mereka tidak menemukan Uwais pada saat itu. Beberapa tahun setelah itu dikatakan Uwais ditemukan berada di Irak, yang mana dia sedang memungut sisa makanan orang yang masih bagus. Dibersihkan sama Uwais, dipanaskan kembali, kemudian dibagikan antara dia dengan orang-orang miskin. Uwais menyampingkan dunianya hanya untuk berbakti kepada ibunya. Uwais hidup sejaman dengan Rasul, tapi Uwais tidak sempat berjumpa dengan Rasul SAW dengan mata kepalanya sendiri. Makanya Uwais disebut dengan istilah tabi'in. Beliau kalau sempat melihat Nabi saat itu, maka beliau akan dikatakan sebagai sahabat Rasul. Karena syarat sahabat adalah melihat Rasul dengan fisik, interaksi dengan Rasul SAW. Karena beliau saat Nabi meninggal beberapa hari baru beliau tiba di Madinah. Tapi jelas beliau SAW pernah mengatakan kepada para sahabat, afdol tabi'in, generasi tabi'in yang paling afdol setelah sahabat adalah Uwais Al-Qarni. Inilah kisah Uwais Al-Qarni yang bisa kita ambil ibrahnya. Pemuda yang tidak terkenal di bumi, namun dia menjadi selebriti langit, dikenal oleh seluruh penduduk langit. Semua kisah ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.